Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ideal, NIM 219309997, Prodi Manajemen kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baiklah, langsung saja. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul strategi pemasaran. Baiklah, langsung saja ke materi saya, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia, kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Strategi pemasaran menurut Kotler and Armstrong 2012 adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Contoh strategi pemasaran: 1. Selalu konsisten dan melakukan perencanaan dalam strategi marketing. Konsistensi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya biaya marketing bisa efisien. Tak hanya itu saja, efektivitas penciptaan merek pun akan semakin meningkat. 2. Menyasar target market. Anda juga perlu mendefinisikan dengan tepat mengenai pangsa pasar yang tengah dituju. Cara yang paling tepat adalah dengan memilih beberapa segmen pasar yang akan Anda masuki. Tujuannya supaya target pasar menjadi lebih jelas. 3. Menghitung anggaran dengan akurat. Bagian yang paling berat dalam menentukan strategi marketing adalah menentukan anggaran. Misalnya, hal ini membutuhkan akuratan yang tepat dari anggaran yang sudah dibuat. Anda bisa menentukan besaran dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemasaran yang efektif. 4. Menentukan marketing mix. 5. Menggunakan website untuk memasarkan produk. Saat ini, segala macam usaha bisnis membutuhkan peran dari website untuk mempromosikan produknya. Selain itu, website juga media paling optimal untuk memberi informasi pada calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan 60% konsumen yang memakai produk mendapatkan informasi dari internet. 6. Melakukan branding dengan baik. Strategi marketing yang selanjutnya adalah dengan melakukan branding atau pencitraan. Branding sendiri adalah proses yang menentukan apakah konsumen menerima produk perusahaan. 7. Promosi atau iklan. Strategi pemasaran berikut adalah menggunakan promosi dan iklan untuk menambahkan brand awareness untuk produk yang akan dijual. 8. Customer Relationship Management. Agar konsumen Anda tetap konsisten dan loyal, maka dibutuhkan pengolahan hubungan baik dengan pelanggan. Dengan begitu, maka customer tidak akan lari ke perusahaan yang lain. 9. Menerapkan mobile marketing. Saat ini, penggunaan ponsel semakin pintar, semakin banyak. Tentu saja membuat pesan pemasaran serta konten bagi platform mobil adalah hal yang mesti dilakukan. Penyebabnya adalah semakin banyak konsumen yang ingin melihat konten, membeli produk memakai smartphone, serta membeli email pemasaran. 10. Email marketing. Untuk melakukan email marketing, maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, tulisan harus bersifat persuasif, akan tetapi jangan berlebihan untuk menjelaskan keunggulan produk. C. Fungsi strategi pemasaran. Fungsi strategi pemasaran di sini adalah sebagai alat untuk mengatur arah setiap permintaan konsumen yang tinggi. Strategi pemasaran mampu membuat koordinasi antara divisi produk dan divisi pemasaran. Meningkatkan motivasi pengembangan bisnis. Strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus hidup produk melihat peluang dengan cara berbeda adalah salah satu fungsi strategi pemasaran.
yang mempengaruhi kelangsungan bisnis di masa mendatang. 2. Membuat koordinasi. Tim lebih efektif. Strategi praktis melakukan pemasaran jasa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan bisnis yang berbeda-beda. Begitu pula dengan strategi pemasaran. 3. Merumuskan tujuan perusahaan. Strategi pemasaran tepat sasaran yang harus dicoba. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan tidak akan berkembang. Disinilah fungsi strategi pemasaran digital yang krusial, yaitu menentukan tujuan perusahaan secara jelas. Strategi pemasaran tidak hanya dipakai untuk mencapai tujuan, namun juga merumuskan tujuan itu sendiri, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Mengawasi kegiatan pemasaran. Strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus hidup produk untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemasaran perusahaan. Dibutuhkan pengawasan yang efektif. Pengawasan di sini artinya adalah pengertian yang jelas sehingga potensi dari setiap anggota bisa terdeteksi dan digunakan untuk mendukung perusahaan mencapai tujuan. Strategi pemasaran merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan pengembangan, mendistribusikan, mempromosikan, serta menetapkan harga yang sesuai dari produk atau jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan dan memperoleh keuntungan. Strategi pemasaran mencangkup pengidentifikasian konsumen sasaran, menentukan peranan dan periklanan, dan bauran promosi, menunjukkan tujuan dan besarnya anggaran promosi, memiliki strategi kreatif, menentukan media, serta melaksanakan program tersebut dan mengukur efektivitasnya dalam kegiatan strategi pemasaran ini. Tidak luput pula dari kegiatan komunikasi yang merupakan faktor penting bagi pencapaian suatu tujuan organisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.